Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan melimpahkan rezekinya dan juga mempermudah segala urusannya. Kali ini saya akan membahas dari sebuah buku ini yang berjudul Tuhan sebagai Sumber Energi. Energi ilahi adalah energi yang hanya dimiliki oleh Allah. Selanjutnya juga disebut Nurullah atau cahaya Allah. Energi ini bersifat positif dan jumlahnya melimpah. Energi tersebut diberikan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki melalui para malaikat. Kualitas energi yang diberikan kepada makhluk berbeda-beda tergantung cara dan bagaimana energi tersebut diperoleh. Energi tersebut bisa diperoleh dengan mengikuti perilaku yang dititipkan kepada para nabi. Namun energi Allah juga bisa diinsert melalui setan dengan amalan-amalan tertentu yang bisa menghasilkan tindakan luar biasa, seperti yang dimiliki oleh para tukang sihir. Bila memperoleh energi Allah dengan cara yang benar, energi tersebut akan bermanfaat bagi sesama makhluk. Sebaliknya, bila caranya salah, maka energi tersebut akan disampaikan melalui setan, cenderung merugikan manusia serta makhluk lain. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan suatu ibadah, misal melakukan suatu zikrullah atau mengingat Allah, akan ada energi yang menginsert di sistem energi tubuhnya. Zikir umumnya adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, membaca satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka dengan zikir surat Al-Fatihah sekali, energi kebaikan tentu belum bisa langsung sinkron dengan energi tubuh kita, karena untuk sinkron memerlukan penyesuaian atau syarat-syarat sinkron. Namun, jika dilakukan berulang-ulang, energi akan menyatu ke dalam tubuh kita. Demikian juga untuk memperoleh energi ayat kursi juga harus melalui penahapan. Tentunya, efektivitas keberhasilan tergantung pada kesungguhan dan istiqomah dalam berzikir dan berperilaku saat pembentukan energi. Jangan sampai kita melakukan maksiat ketika sedang proses pembentukan energi. Karena energi positif yang baru terbentuk akan langsung dinetralisir oleh energi negatif yang terbentuk dari perilaku maksiat. Namun, bila saat melakukan zikir maupun wiridan disisipi dengan ritual-ritual lain berupa tuntunan yang tidak benar, maka tak akan ada energi yang menginsert ke sistem energi tubuh kita. Karena energi tersebut bukanlah energi Qur'ani melainkan energi setan. Energi ilahi yang diberikan kepada manusia ada dua, yakni yang langsung diberikan kepada setiap manusia dan jin yang baru lahir, yang disebut dengan Qorin, disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat As-Saffat ayat 51, dan yang diberikan melalui amal ibadah, baik hablum minallah, hubungan manusia kepada Allah, maupun hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesamanya, yang disebut dengan khodam. Khodam mempunyai karakteristik yang sama dengan keinginan kita. Artinya, bila kita rajin ibadah dan menghasilkan khodam, maka bila kita disakiti atau dizolimi orang lain, khodam kita akan menyerang orang yang menyakiti. Tentu bila memang kita ingin membalasnya. Efeknya, orang yang diserang akan sakit. Namun sakitnya bisa diobati dengan perantaraan dokter, paranormal maupun kiai. Sedangkan Qorin mempunyai karakteristik berbeda dengan khodam, yaitu apabila kita disakiti atau dizolimi orang, namun kita bersabar dan mengikhlaskannya, atau bahkan mendoakan yang baik-baik, maka Qorin justru akan menyerang orang yang menzolimi kita. Efeknya bisa berdampak pada dirinya maupun keluarganya. Apabila berupa penyakit, maka penyakit tersebut tidak bisa dinetralkan baik oleh dokter, paranormal, maupun kiai. Mengobatinya hanya dengan cara minta maaf kepada orang yang disakiti maupun dizolimi. Bahkan apabila ada hak-hak yang terampas harus dikembalikan. Penulis pernah mengalami bagaimana Qorin bekerja. Suatu hari saya difitnah oleh seorang akibat adanya persaingan kerja yang tidak sehat. Namun alhamdulillah, saya bisa bersabar dan sesuai qiyamul lail yang saya doakan orang tersebut agar diberi petunjuk oleh Allah. Beberapa hari kemudian, terjadi keanehan. Mulai mobilnya mogok dan susah untuk diperbaiki, anak-anaknya sakit hingga istrinya kecelakaan.
Akhirnya ada yang menyarankan agar teman tersebut menemui saya. Mungkin kamu disantet oleh Pak Aji. Kamu harus menyelesaikan dan bertemu Pak Aji. Begitu kata temannya menyarankan. Alhamdulillah, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Namun tentunya kerugian materi, kesempatan, perasaan takut, dan gelisah yang dialami oleh teman tersebut tidak bisa hilang. Karena itu hati-hatilah. Jangan sampai menzolimi atau menyakiti orang lain, apalagi yang disakiti bersabar dan ikhlas. Sedangkan cerita bekerjanya Khodam telah dialami seorang santri sebuah pesantren di Serang, Banten. Ketika ia berada di bilangan Blok M Jakarta, ada preman yang menodongkan pisau seraya meminta dompet miliknya. Dengan refleks, si santri menangkis pisau tersebut. Sesaat kemudian si preman kalap dan menghujamkan pisau berulang kali ke tubuh si santri. Namun yang terjadi justru si santri sama sekali tidak tergores sedikit pun. Melihat si santri tidak bisa dilumpuhkan, akhirnya si preman pun kabur. Si santri pun heran, kenapa perutnya tidak tembus pisau, padahal selama ini dia tidak pernah mempelajari ilmu kebal. Dia hanya melakukan sholat dan wiridan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh santri lainnya. Kemudian karena penasaran, sesampainya di rumah, dia mengambil silet untuk menguji kekebalan tubuhnya. Dan ternyata silet tersebut melukai tangannya. Demikianlah sekilas aktivitas Khodam jenis malakut yang bekerja ketika dibutuhkan. Orang yang memiliki Khodam pasti tidak mudah sombong. Berbeda dengan mempelajari ilmu kebal, ketika seseorang memilikinya dimanapun dia akan tetap kebal. Umumnya ketika dia kebal, maka akan keluar sifat sombongnya. Dan ilmu kebal jenis ini adalah Khodam yang dipengaruhi setan. Ada pula peristiwa lain tentang pengalaman wiridan dengan cara yang tidak benar, yakni niat yang bukan karena Allah. Amalan tersebut menghasilkan Khodam yang cenderung liar. Ingatlah, peristiwa pembunuhan dukun santet beberapa tahun yang lalu, ada yang memang benar dukun santet, ada yang memang bukan dukun santet. Yang dukun santet barangkali sudah setimpal dengan apa yang diperbuat, namun bagi yang bukan dukun santet, mengapa juga terbunuh? Jawabannya, bisa jadi memang dia melakukan amaliyah atau wiridan, namun tanpa bimbingan orang yang kompeten atau tanpa melalui tata cara yang benar, seperti tawasul sebelum wiridan ayat kursi. Maka ketika Khodam ayat kursi menyatu dengan sistem energi tubuh dan dia disakiti, Khodam tersebut akan langsung menyerang orang yang disakiti. Bahkan ketika dinetralkan seorang paranormal atau kiai, kemudian ditangkap Khodamnya dan ditanya, "Kamu Khodam siapa?" Maka si Khodam akan menjawab, "Milik si A." Sehingga jadilah si A bulan-bulanan dituduh dukun santet. Baik Khodam maupun korin dalam buku ini kita namakan energi. Kualitasnya sangat tergantung kepada kesungguhan dan kontinuitas dalam mengaksesnya. Tanda seseorang yang mempunyai banyak tabungan energi positif adalah banyak mendatangkan manfaat bagi sesama. Ia mampu mengoptimalkan segala aspek dalam hidupnya, seperti spiritual question atau yang disebut SQ, psychical question yang disebut PQ, creativity question yang disebut CQ, maupun emotional question yang disebut IQ. Apabila seseorang tidak mendapatkan energi Allah, tentu dia termasuk orang yang merugi. Karena energi tersebut yang akan menjadi indikator ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Energi ilahi tidak akan tampak, karena yang tampak adalah cahaya. Manusia maupun jin yang memiliki banyak energi akan tampak terang. Ini sebagai tanda bahwa saat dia hidup di dunia, kinerjanya optimal. Baik kinerja vertikal maupun horizontal. Dia pun bahagia karena mampu berkontribusi sebagai rahmatan lil alamin, yakni berfungsi sebagai distributor energi Allah atau penyebar kebaikan. Ya, itulah pembahasan dari buku yang berjudul Tuhan sebagai Sumber Energi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan juga penulisan dari buku yang saya baca. Sekiranya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.